Kita mau bicarain apa nih? Bicarain apa ya namanya, berkreativitas di masa pandemi lah yang ini. Tapi kafe tutup. Ya nggak apa-apa kan, kafenya tutup. Semangat berkarya enggak? Semangat. Semangat aja. Yang penting ada semangat dulu ya, masih ada sisa-sisanya kan. Sisa apaan? Sisa umur. Termasuk. tapi lu balik lagi apa? Gua mau ngobrolin apa sih? Sebenarnya tujuan lu bikin Bang Black Resto ini apa sih sebenarnya? Tujuannya lu bikin gitu di mana nih tempatnya? Keramat Jaya di Priok, daerah Brong. Tua sering ada kumpul-kumpul sama temen, gua sama bini gua masakin setiap malam ya, jadi diterima masakannya sama mulut orang, sama rasa orang, ya udah jadi aja. Berarti awalnya emang kayak begitu. Iya, bikin masakan di luar kayak apa, stik apa bakar-bakaran gitulah. Tapi udah ada tempatnya. Udah di kafe yang lama dulu di Mundu, kalau nggak salah, Mundu. Di Mundu. Iya, Jalan Mundu dekat Pasar Lontar lah. Itu tahun berapa ketika lu akhirnya bikin tempat di sini gitu, Bang Black Resto? Lu menetapkan lah, mengukuhkan. 2014 berdiri awalnya BB Resto, jalan 4 tahun baru pindah ke sini ya. Tujuan lu bikin ini apa sih? Selain buat emang tempat makan, tempat ngopi. Karena gua hidup dari apa, karya atau menggambar atau seni ya, gua tadinya berpikir berdedikasi aja, mana sih ruang media art, bukan hanya musik ya, media art itu bebas ya, mau seni rupa, teater sekali ya, untuk mengakomodir teman-teman seniman itu untuk ada ruang ya, ruang berkreasi, ruang beraksi atau ruang apa itu nggak ada ya. Udah gua jadiin ini ya, ini rumah bersama, ini rumah komunitas kayak gitu aja. Semua jenis gitu. Semua jenis ya, tinggal aja kolaborasi kita bagaimana cara mengkombinasi. Iya, supaya jadi dalam satu acara bisa tampil bersama gitu. Mungkin anak grafiti, mungkin anak musik, mungkin anak teater, mungkin musikal, teaterikal atau apa, bisa aja. Berarti nggak sekedar cuma ngopi doang atau makan? Ngopi di teras mah jadi kali. Tapi ada tempatnya. Iya, kalau kita cuma ngobrolin ngopi di teras jadi, di bawah pohon jadi lah ya. Yang lebih nonjol tuh reggae di sini. Enggak juga sebenarnya, itu hanya sampling aja, sampel pilotnya, bahwa dari ketersediaan dan maunya reggae duluan. Memang dominan di wilayah sini reggae ya. Banyak. Yang dominan genre lain apa? Ada nggak? Ada, mungkin klasik rock kayak gitu. Jadi lu di sini tempat memang mewadahi anak-anak semua komunitas di sini ngumpul ya. Iya, ini rumah musik kita, ini rumah komunitas. Rumah untuk utara ya. Berarti misi-misi ke depan lu, visi misi ke depan lu bikin dari awal apa Bang? Muda. Visi misi sih apa ya? Untuk utara itu terlalu dianggap di luaran itu banyak, cuman apa ya? Mungkin karena kita diem aja, doyannya cuman jadiin gitu, langsung tawuran. Sementara itu gue mau jawab, utara itu sebenarnya gudangnya apapun banyak ya, baik musisi, baik seniman, baik apapun ada di utara ya. Di utara itu kenapa sifatnya juga agak sedikit dianggap arogan, karena di utara itu pintu masuknya dari semua etnis, semua suku yang ada di Indonesia ini ngumpul semua jadi di utara. Jadi punya warna sendiri kayaknya utara ya. Baik yang level sekolahnya tinggi atau yang sekolahnya pas-pasan juga ada di utara. Tapi cara survive itu di utara ini ya, dengan segala keberadaannya ya dia coba survive. Ada yang berhasil bahkan jadi anggota dewan dengan keterbatasan sekolahnya, jenjang pendidikannya ya, jadi aja di utara karena langsung ditempa sama alam sendiri sih ya. Jadi dia. Berarti plus minusnya dari kacamata lo tuh banyak ya? Banyak. Cuman itu kan harus berimbang ya. Berimbang informasi buruk imbang gitu. Bahwa banyak juga yang baik di Priok. Kalau kita ngomongin sisi baik di utara ini miniatur Indonesia. Miniatur itu kenapa? Karena kan gua bisa bilang
di luaran sana utara itu saat sekarang ini yang paling peduli masih bisa minta garam untuk tetangga. Yang budaya bangsa ya. Tapi dari sekian banyak yang berhasil di utara tuh siapa aja bang kalau boleh sebutin? Karena memang gue dulu terakhir tuh di tahun-tahun 2000 berapa ya, 11 atau 12 tuh banyak kan memang event di sini. Event-event lah tempat kayak di Rawabadak, ada GOR, dan memang kalau sekarang ini dilihat memang udah nggak ada wadahnya. Ini yang jadi satu alasan, wah ternyata di utara memang ada nih tempatnya. Pertama Bang Black menyediakan tempat untuk musisi semua berkarya dan bereksplorasi gitu. Nah belakangan tahun ke sekarang ini nih gimana sih bang, maksudnya apa ya, plus minusnya? Oke, plus minusnya udah tadi jabarin sedikit, tapi yang plusnya yang menurut lo udah berhasil itu siapa sih bang? Kalau dari anggota dewan misalnya kayak siapa yang di Warakas itu, yang Sahroni misalnya, itu kan Sahroni. juga latar belakang pendidikannya nggak keren-keren amat lah, sorry bang Sahroni. Dari bang, Iya. Bang Black nih. Iya. Tapi beliau bisa membuktikan bahwa di Priuk itu ya begini adanya gitu loh. Tapi juga di utara ini juga gue juga ngerti lah bagaimana di dunia ini juga pintu masuknya negara itu agak sedikit punya perhatian khusus oleh negaranya, karena di situ harus hati-hati banget karena semua etnis itu ya ada di utara, ada di pesisir, ada di daerah pelabuhan. Jadi emang dapat perhatian. Kalau kita sama ratakan dengan misal pusat, selatan, barat itu kan bentukan. Dari zaman belum merdeka Menteng udah jadi, udah ditata kehidupannya. Ya di utara ya survive ya jadi dengan sejadi-jadinya ini. Jadi ya nerima siapa aja calon petarung yang benar-benar tangguh ya ayo dari utara. Iya. Tahun berapa gua ketemu lo dan akhirnya gua mencoba untuk ya udahlah dan sevisi semisi gitu. Gua mau majuin sebenarnya. Dari secara gua anak utara, gua tinggal di Sunter dan lo juga di sini di Keramat Jaya di Priuk, Cilincing. Ya kenapa enggak gitu loh sih kalau gua ngeliat, karena memang belakangan kayak ada beberapa band kayak contohnya Bestiality itu era-era tahun yang lawas lah, ada Eternal Bleeding sampai ada Torture juga. Mereka tuh kayak nggak kesentuh bang. Itu gimana sih, maksud gua rasanya untuk bisa bangkitin bareng-bareng itu gimana kalau menurut lo? Itu di sekarang ini udah ada belum rasanya gitu dari mereka gitu, kita semua genre gitu, maksudnya ya walaupun itu dari musik mungkin ada dari sisi lain yang memang buat dikembangin lagi nih supaya menunjukkan gitu loh. Harus ada orang yang berani rugi apa nih? Rugi dalam segala hal, menyediakan tempat. Istilahnya kita mau berbisnis, tapi berbisnis juga tidak 100% bisnis, jadi mikirin juga yang lain. Nanti jadinya simbiosis dalam artiannya oke, ini gue bikin kafe contohnya ya, gue juga butuh publish, butuh terkenal. Dengan tidak punya kemampuan yang berlebih, kenapa gue nggak kombinasikan dengan teman-teman yang punya talent baik dari segi musik, dari namanya nasi goreng, apakah kan itu menjadi sumber pendapatan yang tetap bisa memfasilitasi teman-teman juga. Yaitu cara pandang gue sih ya, ketimbang gue harus nyewa ini, harus iklan pasang apa ya, mendingan ayo bersama nggak harus sama. Kalau lu punya otak miring dikit ya itu ya udah takdir lu. Gue juga nggak boleh nyalahin, ngambil tugas Tuhan kalau nyalahin. Ya udah jadi aja, saling ngisi aja. Ada yang tugasnya cuman hore-horein teman band yang lain misalnya ya buat publish bagus juga, banyak penontonnya mungkin. Kayak itu pandangan gue lah, utara nggak mau terlalu menyalahkan atau band lu jelek atau main teater lu jelek, sajak lu nggak bagus, enggak lah. Semua baik, karena karya itu yang gue pikirin sama teman-teman lain di utara itu bukan baik buruknya, tetapi apapun karya itu setelah dilihat dan di komen, ditanggapi itu udah sebuah karya, nggak masalah. Kalau yang gue lihat sih bisa dijadikan lu sebagai memang tolak ukurnya di utara tuh lu sih bang. Enggak juga lah, gue malah berharap dari yang lain-lain. Gue cuma coba melakukan aja, mudah-mudahan bisa yang lain itu bisa ditarik juga ikut peduli, karena nilai pedulinya di sini kurang ya? Bukan kurang,
maunya langsung perfect, nggak lewatin proses. Bukan kurang, Banyak ya. banyak sekali. Langsung instan jadi, Ya, langsung terkenal. langsung terkenal, dikenal. Loh iya bener kan? Lu dikenal karena viral. Lu dikenal kan? Terkenal karena viralnya. Tapi sukses nggak di berpenghasilan dong? Itu gue sebut kemarin itu ada julukannya, sukses dalam hayalan. Ngayal. Jadi seolah-olah dia menceritakan suatu kesuksesan, tapi itu sukses yang dalam hayalannya, bukan kehidupan nyatanya. Tapi menurut lu kesuksesan itu apa dari seorang Bang Black? Kalau sukses menurut gue itu bisa manfaat buat orang banyak dan bisa memfasilitasi yang baik lah di muka bumi ini. Ukuran kayak misalnya brand gitu akhirnya kesentuh itu di tahun berapa Bang? Yang memang akhirnya mereka tuh brand-brand tuh mulai menyambangin lu lah, mendatangi lu untuk mau support lu punya program gitu. Salah satu produk tapi skalanya skala kecil lah ya. Itu kok prosesnya gimana Bang? Lu buat dulu atau mereka gimana dengan lu? Ya ada apa gig kecil-kecilan kali ya. Iya, lu berarti buat dulu rutin. Ya, berarti rutin. di sini ada kayak semacam rutin, gigs tribute atau apa gitu. Iya, kayak gitu. Di luar dari tribute juga lu bikin gitu. Bikin misalnya ada foto, ada bincang-bincang ngobrol bagaimana untuk kebersamaan, kemaslahatan. Berarti yang penting di sini ada kegiatan yang memang bisa mendukung kreativitas anak-anak di sini gitu. Karena memang tujuan di awalnya lu menampung semua yang berkarya dan kreativitas di sini gitu, guna untuk mendukung mereka gitu yang ingin maju sih sebenarnya. Ya, ayo maju bersama lah. Jangan mau gua doang atau lu doang mau diorangin. Ayo orangin semua lah. Diorangin semua. Tapi di kala sekarang pandemi gimana Bang? Sangat berpengaruh dong pastinya buat lo gitu. Banget. Ya, tapi kalau juga kita terus diam juga terus menikmati seperti itu ya gimana ya? Ya paling enggak cari pertahanan kecil lah. Gue dulu pernah bikin satu acara juga namanya kreatif untuk bertahan. Dan ini terulang lagi. Sampai di depan itu gue tulis PSBB. PSBB itu apa ya? Pertahanan sebelum bangkrut bener. Tapi yang sampai bangkrut. Iya kan pertahanan sebelum bangkrut bener. Jadi nggak beneran bangkrut ntarnya harapannya. Tapi kalau sekarang gimana? Enggak kan? Enggak lah, masih paling enggak masih punya cita-cita lah. Ya jangan lah karena memang masih banyak yang ngebutuhin lu sih Bang. Sama-sama lah yang butuhin, gue juga masih butuhin orang banyak. Karena yang gue lihat memang untuk skala utara memang ada juga pun memang yang harus bisa mewadahi mereka sih Bang. Karena jujur kalau gue lihat tuh beberapa memang yang di utara yang gue sisirin itu emang ya ibaratnya yang ngecuain lo lah. Tapi memang untuk yang berani untuk ke depan kan, yang untuk ketemu dengan yang lain itu memang harus ada. Gue anak utara dan gue memang dari dulu emang pengen ini maju karena memang beberapa teman-teman gue tinggal di sini gitu loh, di wilayah utara juga. Cuman itu dia apa ya, merubah stigma orang supaya utara. Gue udah bilang lo ini ada tempat nih, lo bisa harus ngerawat gitu, jangan sampai bla 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 ya kan. Akhirnya tapi kejadian tuh bla bla bla, ya udah pecah memang. Dan itu memang sebenarnya dari diri kita sih Bang. Kitanya bisa ngerawat atau enggak, kita ngejaganya. Karena emang di salah satu tempat itu emang akhirnya ya sekarang nggak bisa. Ya tadi balik lagi ke jenjang pendidikan mungkin ya, atau pengalaman atau asinnya pergaulan ya nggak tahu juga lah ya. Atau mungkin jadi salah satunya dari edukasi, berpengaruh juga sih di utara untuk dari edukasi. Cuman kalau di sini nih butuh, tidak harus dengan kekerasan sih ya, karena apa, kultur manusianya itu tidak semuanya paham sama yang lu bahasakan, sama yang lu paparkan. Jadi harus diambil contoh konkret, langkah nyata gitu loh, baru dia tahu, baru dia paham gitu. Kalau cuman lu ngobrol-ngobrol teriakin ini dan itu, nggak semua paham sama apa yang lu rencanakan, apa yang lu konsepin.
ya udah mendingan lu ambil langkah nyata walaupun pelan tapi Ramalan lu 5 atau 10 tahun ke depan seperti apa, Bang? ya kalau terus kita bersama nggak sifatnya personal dari teman-teman semua yang ada di utara sih ya Jadi apa nih? Jadi orang apa jadi apa? ya mungkin paling nggak terpandang di keluarganya lah berhasil membuktikan bahwa dia bisa hidup dengan apa yang dia ambil sebagai seniman atau paling kecilnya lah dalam keluarga lah, lingkupan keluarga, baru di teman-teman komunitasnya, di teman-teman nongkrong di trotoarnya mungkin atau Gerakan-gerakan seperti apa, Bang, yang memang lo bisa dukung sepenuhnya buat mereka gitu? kalau itu gue sekarang ini cuman banyak berharap banyaknya media, banyaknya tempat, banyaknya kegiatan itu yang bisa dilakukan untuk melakukan sesuatu entah itu pameran, entah itu collab fotografi, entah itu gig, entah itu apa, sehingga nanti lama kelamaan ya kita menjadi ada ruang terlihat orang butuh, orang ada kegiatan, dilirik sama sponsor kan, kalau dilirik kan harus ada kegiatan hingga mendapatkan income mungkin dari si pelaku seninya. Jadi kalau nggak ada kegiatan, sekarang ini bukan band bagus atau jelek sih, band jelek pandangan orang, kalau emang dia berkelompok, berkomunitas, banyak massa, itu satu acara yang udah dibilang sukses, udah bukan kayak era tahun 90-an. Butuh emang skill banget untuk bermain gitu. Sekarang media terbuka banget lah untuk melakukan sesuatu. Tapi dengan menanggapi banyak mediagram apa, Bang? Di era zaman sekarang nih, mediagram banyak loh. Ya tinggal bagaimana kedewasaan kita menyikapi itu aja. Kalau emang diambil sisi baiknya sih ambil aja. Kalau emang biasa-biasa aja juga kegiling juga sama keadaan, kita juga butuh itu. Nggak naik juga sih ya. Karena emang kan kalau gue lihat tuh banyak tuh mediagram semua sekarang lihatnya dari Instagram, followers bisa dibeli gitu kan, dengan gampangnya gitu loh, beda. Memang balik lagi tadi apa yang tadi lo bilang, sukses seolah-olah ya. Mereka nggak mau ngejalanin prosesnya gitu. Kayak punya banyak band, followers banyak ya kan, terus instan lo cepet dikenal, cepet terkenal, tapi untuk lo sukses di berpenghasilan tuh lo belum ada. 3 sih kalau menurut gue. Sukses. Iya tadi sukses. Lo terkenal. Lo dikenal. Sukses. Ya kan? Lo sukses kan? Iya. Terkenal. Sukses kan dikenal. Tapi sukses di berpenghasilan lo harus juga lah. Harus. Karena sukses terkenal dan dikenal belum tentu lo sukses di berpenghasilan. Iya gak sih? Ya lo sukses terkenal. Lo sukses lo terkenal. Orang baik tahu lo dikenal. Orang baik tahu. Terkenal karena apa? Dikenal karena apa? Tapi kalau sukses berpenghasilan kan belum tentu memang semua orang bisa sukses, terutama di bidang musik. Berarti terkenal dikenal ya. Iya. Terkenal dikenal baru ya. Kalau terkenal nggak dikenal juga cuma. Tapi lu ngebangun Bang Black itu, lu merasa udah sukses belum, Bang? Belum apa-apalah. Masih jauh lah dari kata itu. Masih jauh, orang sekarang aja masih dikejar kontrakan. Nunggak nih. Belum bayar, pandemi ntar yang bayar. Pandemi anaknya siapa, Bang? Pandemi anaknya COVID kayak temennya corona tuh. Iya, jadi nenek-nenek ada dongeng kemarin di Instagram gue baca. Nenek dapat santunan 600.000. Makasih cu, ini dari mana santunannya? Dari corona nih, langsung dia doain tuh corona, mudah-mudahan si corona. Oh iya. Lucu juga itu Jis, aduh. Itu gambaran lah ya, bisa mewakili anak muda juga lah ya. Gambaran keterbatasan. Gambaran dia nggak tahu, nenek itu nggak tahu kalau corona siapa. Iya. Emang sempet gue nonton juga, makasih doain. Lucu juga. Aduh. Ya kembali beraktivitas lagi, bisa menyediakan tempat buat teman-teman. Kan udah disediain tuh, Bang. Ya maksudnya segala sesuatunya, kesediaan tempat oke, finansial mungkin, support dari teman-teman selegram mungkin, support dari media-media yang lain mungkin, banyak. Tapi garis besarnya dari lo buat yang nonton video ini ya, Bang, ngewakilin utara lah.
Ya ayo kita bersama-sama aja lah ya, bersama itu nggak harus sama udah. Bersama itu nggak harus sama Ya. Kalau satu pohon berdiri di tengah lapangan namanya pohon. nah Kalau udah banyak pohon, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang mati, ada yang tumbang, namanya taman. Menurut gue cuman itu sih. Kalau udah jadi banyak warna ya itu indah, udah berwarna. Yang jelek mewakili supaya kita bisa bilang dia yang bagus. Yang bagus juga berterima kasih karena ada yang jelek. itu salah satu impian lo juga ya. Iya. Ya udah, nggak ada yang kurang, semua saling mengisi. Bersama nggak harus sama.